Nah, orang-orang yang di masa hidupnya rajin bersedekah, itu pun masih merasa menyesal. Kenapa? Ya, jadi ternyata orang-orang yang mati syahid itu di akhirat kelak pun masih merasa menyesal. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami dari Makassar Cinta Quran kembali lagi dalam agenda rutin kami setiap pekan dalam masjid tercinta kita ini dalam rangka Thalabul Ilmi, dan semoga perkumpulan kita pada malam hari ini kelak di akhirat juga Allah pertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita akan mengangkat tema muhasabah diri, dan insya Allah pematerinya adalah Ustadz Ridan Wahid. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah yang mau duduk dan mendengarkan materi-materi yang akan disampaikan nanti. Dan kami sampaikan kepada adik-adik, mungkin bisa mengecilkan sedikit suaranya agar bisa materi disampaikan yang baik. Baik, mungkin untuk menghabiskan waktu kami persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materi yang paling tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa khatamil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, sidang jamaah maghrib yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sepatutnya lah kita untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena berkat karunia-Nya lah, berkat umur yang panjang yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa memasuki tahun 2024 ini. Semoga di tahun 2024 ini Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan keistiqomahan untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh semesta alam, sekaligus menjadi teladan, contoh yang baik bagi kita semua. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang layak dijadikan sebagai teladan, yang layak dijadikan sebagai contoh atau panutan melebihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu kaum muslimin wajib meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan, baik itu terkait akidah, ibadah, akhlak maupun dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baru saja meninggalkan tahun 2023 dan belum cukup sepekan kita memasuki tahun 2024. Nah, perjalanan waktu atau pergantian waktu dari menit ke jam, jam ke hari, hari menjadi minggu, minggu demi minggu menjadi bulan, ya, bulan demi bulan kemudian menjadi tahun, dan akhirnya ya, kita meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024 ini. Nah, pergantian waktu atau perjalannya waktu ini merupakan sunnatullah, merupakan hukum alam yang tidak ada yang bisa menentangnya. Tidak ada yang bisa menghalangi berjalannya atau bergantinya waktu ini, apalagi kemudian mau mengundurkan waktu ini, sebab ini adalah sunnatullah, hukum alam. Nah, berjalannya waktu ini para jamaah sekalian itu adalah sunnatullah, hukum alam yang tidak perlu kita pusingkan, namun yang perlu kita hiraukan, yang perlu kita risaukan adalah apakah dengan bergantinya waktu itu, berlalunya waktu itu dari hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan ke tahun, itu sudah kita isi dengan baik. Apakah dengan pergantian waktu itu kita sudah memaksimalkan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kemudian kita justru mengisi waktu-waktu itu dengan banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, di malam kesempatan ini kami akan mengangkat satu tema terkait muhasabah diri. Ya. Jadi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan bahwa kelak di akhirat itu semua orang akan menyesal. Ya, jadi semua orang di akhirat kelak, kata Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, itu semua akan merasa menyesal. Ya, dalilnya apa? Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu akan merugi, akan menyesal. Ya. Jadi semua manusia di akhirat kelak itu akan merasa rugi, akan merasa menyesal. Baik orang-orang yang di masa hidupnya itu rajin melaksanakan sholat, rajin melaksanakan puasa, zakat, haji berkali-kali, ya, rajin bersedekah, bahkan yang mati syahid sekalipun, mati dalam membela agama Allah, mati di medan perang memperjuangkan agama Allah fisabilillah, ternyata di akhirat kelak, kata Imam Al-Ghazali, juga pun akan merasa menyesal. Jadi semua kita ini akan merasa menyesal. Nah, orang-orang yang di masa hidupnya rajin melaksanakan ibadah, baik itu puasa, sholat, zakat, haji dan seterusnya, itu pun akan merasa menyesal. Orang yang rajin sholat akan menyesal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan umur aku 50 tahun, memberikan umur aku 60 tahun, 70 tahun. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang lebih panjang, seperti umat nabi-nabi terdahulu yang sampai 100 tahun, 200 tahun, bahkan ada sampai 1000 tahun, maka tentu ya, kata orang-orang yang rajin beribadah itu, kami bisa beribadah lebih lama lagi. Nah, orang-orang yang di masa hidupnya rajin bersedekah, itu pun masih merasa menyesal. Kenapa ketika di dunia saya menyedekahkan hartaku ini hanya separuh? Kalau saja ya saya menyedekahkan hartaku lebih banyak lagi, tentu saya akan mendapatkan
balasan yang lebih baik lagi. Jadi orang yang menyedekahkan hartanya separuh itu di akhirat kelak itu masih merasa menyesal. Jadi Amirul Mukminin Umar bin Khattab kelak itu di akhirat pun masih menyesal karena dia itu menyedekahkan hartanya 50%. Separuh hartanya itu disedekahkan. Nah, bahkan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati dalam jihad fisabilillah, berjuang, berperang, membela agama Allah, itu ternyata di akhirat kelak pun masih merasa menyesal. Kata mereka, kenapa Allah hanya memberikan satu nyawa saja? Kalau saja Allah Subhanahu wa taala memberikan saya nyawa 2, 3 atau bahkan 10, maka saya akan mengorbankan nyawa saya ini untuk berjihad membela agama Allah di medan perang. Ya, jadi ternyata orang-orang yang mati syahid itu di akhirat kelak pun masih merasa menyesal. Jadi saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini banyak yang syahid itu di akhirat kelak itu masih menyesal. Menyesalnya kenapa cuma dikasih satu nyawa? Kalau saja Allah berikan nyawa lebih dari satu, maka dia bisa mengorbankan seluruh nyawanya untuk jihad fisabilillah, memperjuangkan agama Allah di medan peperangan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang-orang yang rajin beribadah, puasa, sholat, zakat, haji, bahkan yang mati syahid sekalipun masih merasa menyesal di akhirat, kira-kira bagaimana penyesalannya orang-orang yang di masa hidupnya hanya berfoya-foya, saling fitnah, saling bunuh, saling sikut antara satu dengan yang lain. Apalagi di masa pemilu hari ini, ya masa-masa pemilu ini banyak sekali ya orang yang saling sikut, saling fitnah satu sama lain. Kira-kira penyesalannya di akhirat kelak itu seperti apa? Sedangkan yang rajin beribadah saja, bahkan yang mati syahid saja masih merasa menyesal. Bagaimana dengan orang-orang yang di masa hidupnya hanya bermaksiat? Tentu penyesalan mereka itu jauh lebih besar. Nah, karena itu para jemaah sekalian, Imam Al-Ghazali lagi-lagi menyatakan bahwa semua orang itu akan merasa menyesal di akhirat kelak. Hanya saja penyesalannya itu terbagi 3 kelompok atau 3 golongan. Jadi ada kelompok atau golongan yang merasa paling berat penyesalannya. Ya, jadi paling berat penyesalannya. Kemudian ada juga kelompok yang berat penyesalannya, dan yang kelompok ketiga kelompok yang ringan penyesalannya. Jadi ada 3 golongan orang yang menyesal di akhirat kelak. Nah, siapakah kelompok yang pertama itu para jamaah sekalian? Kelompok yang pertama itu kelompok yang paling berat penyesalannya adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Jadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir, tidak beragama Islam, itu akan sangat berat penyesalannya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Jadi innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah. Jadi orang-orang kafir itu ada 2 golongan para jemaah sekalian. Yang pertama yaitu min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Ini golongan orang kafir yang pertama. Yang kedua wal musyrikin, ya orang-orang musyrik, yakni dari golongan agama-agama ardi. Jadi ada 2 agama, ya agama samawi yaitu Islam, Yahudi, Nasrani itu agama samawi. Ya. Tetapi Yahudi dan Nasrani karena tidak beriman terhadap Al-Quran, tidak beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka dianggap kafir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua itu adalah agama ardi. Ya, mereka ini adalah orang-orang musyrik seperti Buddha, Hindu, Konghucu. Ya, agama buatan manusia itu istilahkan musyrik. Ya. Nah, jadi golongan kedua golongan ini orang-orang
dari ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam. Ya. Tempatnya di neraka. Di neraka apa? Di neraka jahannam. Nah, neraka jahannam ini adalah neraka yang paling dasar, neraka yang paling berat siksaannya. Nah, orang-orang kafir itu tempatnya nanti di neraka jahannam ini. Neraka yang paling berat siksaannya. Bukan hanya di neraka jahannam saja ditempatkan. Ya. Ulaika khalidina fiha. Ya. Mereka itu kekal di dalamnya. Jadi sudahlah neraka jahannam, neraka yang paling berat siksaannya, kemudian kekal di dalamnya. Ya, selama-lamanya. Ya, ulaika hum sarrul bariyah. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Jadi kata Allah, orang-orang kafir itu adalah sejahat-jahat makhluk. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka itu seperti binatang, ya. Yaitu ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Ya. Jadi orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk kata Allah. Bahkan lebih rendah lagi daripada binatang ternak. Nah, binatang itu ada dua macam. Ada binatang yang dipelihara, ada binatang yang tidak dipelihara. Ya. Nah, ternyata binatang yang paling rendah itu adalah binatang ternak yang dipelihara, makan pun dikasih. Itu paling rendah. Kalau binatang yang tidak diternak itu dia bisa cari makan sendiri. Nah, kalau binatang ternak itu tidak bisa cari makan, dikasih makan itu dia makan. Nah, orang-orang kafir itu derajatnya sama dengan binatang ternak. Nah, kenapa kemudian mereka itu dikatakan seburuk-buruk makhluk para jamaah sekalian? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad nazalna ila jahannam, maka zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Ya, jadi sesungguhnya kami jadikan isi jahannam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Ya. Nah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Jadi orang-orang kafir mereka diberi hati, diberi akal, tetapi kemudian tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum ainun la yubsiruna biha. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi diberikan mata kemudian tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana langit ini ditinggikan tanpa tiang, bumi ini dihamparkan, silih bergantinya matahari malam dan siang, ya. Itu kemudian tidak dijadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum azan la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tapi telinganya ini tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ya, pada pergantian tahun kemarin ya lebih memilih untuk pergi ke Pantai Losari, ya pesta-pesta, pergi ke klub-klub malam, pergi ke kafe-kafe untuk mendengarkan musik dan lain sebagainya, ketimbang ke masjid untuk berzikir, ketimbang ke masjid untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka itulah sebagai binatang ternak, seperti binatang ternak, bal hum adal, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika hum ghafilun, maka mereka itulah orang-orang yang lalai, ya. Nah, semoga kita tidak termasuk bagian daripada orang-orang yang lalai yang di akhirat kelak merasa sangat menyesal. Nah, selain orang-orang kafir ini para jamaah sekalian, orang-orang munafik itu di akhirat kelak itu juga sangat menyesal. Ya. Nah, siapakah orang-orang munafik ini? Orang-orang munafik ini yang sebenarnya dia mengaku beriman, ya, dia mengaku beragama Islam, tetapi sebenarnya tidak beriman. Dia mengaku beragama Islam, tetapi menolak syariat Islam. Ketika diseru syariat Islam diterapkan, mereka menolak dengan berbagai alasan. Ya, tidak sesuai dengan zaman lah, ya, radikal lah dan lain sebagainya.
Ya, nah, orang-orang seperti ini itu juga nanti ditempatkan di neraka jahanam. Ya. Dalilnya apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka. Nah, tingkat paling bawah dari neraka itu adalah neraka jahanam. Jadi kalau orang-orang kafir tadi baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani maupun dari kalangan kaum musyrikin itu diletakkan atau ditempatkan di neraka jahanam. Sementara orang-orang munafik itu ditempatkan di neraka paling bawah. Apa itu neraka paling bawah? Neraka jahanam. Berarti mereka nanti di sana ketemu. Apa istilahnya itu kalau biasa sudah tamat kemudian ketemu reunian. Jadi orang-orang kafir nanti sama orang-orang munafik di akhirat di neraka jahanam nanti itu reunian. Sama-sama ketemu di neraka jahanam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beragama Islam atau kafir ini termasuk orang-orang munafik juga, mereka semua akan dimasukkan dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya, ya. Nah, penyesalan orang-orang kafir ini sungguh luar biasa para jamaah sekalian, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penyesalan mereka di akhirat kelak itu dalam firman-Nya, walau tara izil mujrimuna nakisu ruhusihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqimun. Jadi kata Allah, alangkah ngerinya, ya, jika sekiranya kalian melihat orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang kafir itu, ya, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, kemudian berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Rabbana, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami. Rabbana absarna, kami telah melihat, kami telah mendengar, wa sami'na, dan kami telah mendengar, ya. Kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Untuk apa? Ya, untuk beribadah. Na'mal sholihan, karena sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yakin. Nah, mereka baru menyesal. Ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, mendengar, melihat, wasami'na, dan kami telah mendengar. Farji'na, kembalikanlah kami. Jadi mereka minta dikembalikan di dunia untuk beribadah para jamaah sekalian. Apa kata Allah? Oh, sudah terlambat om, ya. Sudah terlambat sambelu. Benar namanya sambelu di sini. Ya. Sudah terlambat om. Ya. Ketika di dunia engkau telah diserukan ayat-ayat Allah, telah disampaikan syariat-syariat Allah kepadamu, tetapi engkau tidak menggubris, engkau mengabaikannya, bahkan engkau mempersekusi orang-orang yang menyuruh kalian. Engkau gelari mereka dengan sebutan-sebutan radikal, teroris, dan lain sebagainya, kata Allah. Maka ya, rasakanlah siksa ini. Sudah tidak ada penyesalan di akhirat, tidak berguna penyesalan di akhirat, ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum fazuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ketika orang-orang kafir ini dan orang-orang munafik ini minta untuk dikembalikan ke dunia, ya, Allah menolaknya. Allah menjawab, rasakanlah olehmu siksa ini disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan hari ini, yaitu hari kiamat. Sesungguhnya kami pun telah melupakan kamu, dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kata Allah, sudah terlambat, ya. Tidak berguna lagi penyesalan di akhirat. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah permintaan pertama mereka ini ditolak, ya, setelah mereka meminta dikembalikan, kemudian tidak ditolak, ya, tidak diterima permintaan mereka, mereka kemudian kembali meminta permintaan yang kedua, ya. Nah, orang-orang kafir ini meminta agar dimatikan saja, ya. Jadi mereka
menyampaikan kepada malaikat malaikat penjaga neraka siapa? Ya, malaikat Malik ya. Ya. Wa nado ya Malik liyuqdi alaina rabbuka qala innakum makisun. Ya, jadi ketika permintaan mereka ditolak, kemudian mereka minta permintaan kedua lagi kepada malaikat Malik. Ya. Wahai Malik, ya. Malik sini. Ya, mungkin seperti itu ya. Malik ya. Tanya Tuhanmu, matikan saja kami ini ya Malik. Kami tidak tahan ya. Kami tidak sanggup disiksa seperti ini, tidak berperi kemanusiaan ini ya. Matikan saja kami tidak sanggup ya. Mungkin seperti itu bahasanya ya. Ya. Maka ya disampaikanlah permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah 1000 tahun lamanya ya, jadi 1000 tahun kemudian baru dijawab oleh Allah, qala innakum makisun. Ya, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Jadi permintaan mereka lagi-lagi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti dijawab permintaan mereka itu setelah 1000 tahun. 1000 tahun waktu akhirat ya. Bukan waktu Indonesia Barat, bukan waktu Indonesia Timur ya, bukan. Waktu akhirat. Ya, di akhirat itu 1 hari waktu akhirat itu sama dengan 1000 tahun waktu dunia. Ya. Bayangkan. Jadi kalau 1000 tahun waktu akhirat, berapa waktu dunia? Seberapa tahun? Ya? 1 juta. 1000 kali 1000 ya? 1 juta tahun. 1 juta tahun. Ya. Ada yang berumur 1 juta tahun. Ya. Jadi 1 juta tahun itu baru kemudian dijawab. Ya, kamu akan tetap tinggal di neraka. Ya. Jadi sama saja kekal ya. Karena 1000 tahun 1 juta tahun baru dijawab. Ya. Nah, setelah permintaan yang kedua ini pun ditolak, ya, kemudian mereka lagi-lagi meminta permintaan yang ketiga. Ya, jadi permintaan pertama tadi apa? Diminta untuk dikembalikan ke dunia untuk beribadah. Ya, ditolak. Kemudian permintaan yang kedua apa? Ya, diminta untuk dimatikan saja. Ya. Ya, ada tidak kematian di akhirat kelak? Ya. Tidak ada ya. Ya, ada dalilnya itu surah Al-Mulk. Ya, apalagi awalnya itu. Nah, Allah yang allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah yang menciptakan apa? Kematian dan kehidupan. Allazi halakal mauta, mautnya dulu baru hayata. Kenapa matinya dulu? Karena kematian itu memang hanya dialami di dunia. Ya. Baru hayat. Nah, baru dihidupkan kembali, sudah tidak ada lagi kematian. Ya. Jadi mereka minta dimatikan, sementara di akhirat itu tidak ada kematian, yang ada kehidupan yang kekal abadi. Ya, makanya redaksi ayat ini allazi khalaqal mauta wal hayata, mautnya dulu baru hayat. Ya, karena memang kematian itu hanya dialami di dunia, di akhirat itu tidak ada lagi kematian. Jadi mereka minta dimatikan, ya, tidak ada, ya. Nah, kemudian mereka minta lagi untuk apa? Ya, mereka minta untuk diringankan siksaannya, ya. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama najjat juludahum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Ya, jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Ya, jadi mereka minta untuk diringankan siksaannya meskipun hanya sehari saja. Tapi lagi-lagi Allah tolak, bahkan siksaannya itu malah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimasukkan ke dalam neraka, setiap kali kulitnya itu hangus kemudian diganti lagi dengan kulit yang baru. Nah, menurut penjelasan para ulama, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut kulit di sini? Ya, karena di balik kulit ini ada saraf-saraf pada tubuh,
ya, yang apabila kulit terluka maka anggota tubuh yang lain juga itu turut merasakan sakit yang luar biasa. Jadi kalau kulit kita biasa terbakar para jamaah sekalian, itu anggota tubuh kita yang lain itu turut merasakan sakit. Tidak usah dibakar, coba kita cubit kulit kita saja, itu anggota tubuh yang lain itu merasakan sakit. Ya. Makanya Allah di sini, ya, setiap kali kulit mereka itu hangus kemudian diganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Supaya mereka merasakan azab. Jadi 3 permintaan orang-orang kafir ini semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta dikembalikan, tidak dikembalikan. Ya, minta dimatikan, tidak dimatikan. Minta diringankan siksanya, tidak diringankan siksanya, malah ditambah berat siksaannya. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kelompok yang pertama. Nah, kemudian sampai jam berapa? 12 menit lagi, 12 menit. Ya. Nah, kelompok yang kedua para jamaah sekalian, yaitu kelompok yang berat penyesalannya. Tadi yang pertama kelompok yang paling berat. Ya, nah ini kelompok yang kedua, kelompok yang berat penyesalannya. Ya, nah siapa itu orang-orang yang berat penyesalannya? Itu orang Islam yang ketika meninggal, ya kemudian ditimbang amalnya, ternyata amal buruknya lebih berat dari amal baiknya. Ya. Jadi ketika kita, ya orang Islam itu meninggal, nanti di akhirat itu ditimbang amal kita. Ya. Nah, kalau kemudian amal buruk kita itu lebih berat, ya, maka kata Allah, wa amma man haffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, atau dengan kata lain lebih berat amal buruknya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawariyah. Ya, tahukah kamu apa itu neraka hawariyah? Yaitu api yang sangat panas. Jadi inilah neraka bagi orang-orang yang Islam yang meninggal di akhirat kelak, yang amal buruknya itu lebih berat, yaitu neraka hawariyah. Nah, inilah neraka yang paling ringan siksaannya, ya. Jadi yang paling ringan siksanya di sini neraka hawariyah, yaitu kita disuruh menginjak titik api atau disuruh pakai sandal dari neraka, ya, yang kemudian panasnya itu, ya, menjalar sampai di otak kita dan otak kita itu mendidih. Ya, itulah siksaan paling ringan di akhirat kelak, ya, bagi orang-orang Islam yang dosanya banyak. Ya. Nah, orang-orang yang masuk di dalam neraka hawariyah ini akan menganggap bahwa inilah siksaan yang paling berat. Ya. Padahal itu adalah siksaan yang paling ringan. Kalau siksaan yang paling ringan saja seperti itu, kita dipakaikan sandal dari neraka, kemudian panasnya menjalar sampai otak, kepala, sampai otak mendidih. Kira-kira siksaan yang paling berat seperti apa para jemaah sekalian? Tentu nauzubillah min dzalik, kita tidak bisa membayangkan. Semoga kita terhindar dari siksaan tersebut. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang ringan penyesalannya. Ya. Nah, siapakah kelompok yang ringan penyesalannya? Itu orang yang beragama Islam yang ketika dia meninggal, ya, kemudian amal baiknya ketika ditimbang itu lebih berat dari amal buruknya. Ya. Maka kata Allah, amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ya, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya ketika meninggal, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Ya, jadi orang-orang yang ketika ditimbang amalnya ternyata amal kebaikannya lebih berat, maka mereka itu langsung dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi dia tidak mencicipi api neraka lagi, langsung masuk ke surga. Ya. Jadi orang masuk surga itu para jemaah sekalian bukan berarti tidak mempunyai dosa. Ya. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Ya. Al-insanu mahallul khati' wa nisan, manusia itu ada tempat salah dan hilang. Tetapi kalau ketika meninggal kemudian ditimbang amalnya dan amal kebaikannya lebih berat, maka dia itu langsung masuk ke neraka, tidak dicuci lagi di neraka, langsung masuk ke surga. Ya. Jadi sekali lagi
Orang yang masuk surga itu bukan berarti tidak ada dosanya, tetapi ketika meninggal kemudian ditimbang amalnya, ternyata amal baiknya ini lebih berat dibanding amal buruknya, maka dia langsung masuk ke dalam surga. Nah, pertanyaannya para jamaah sekalian, kenapa orang-orang yang ketika meninggal ini kemudian langsung dimasukkan ke dalam surga masih saja merasa menyesal? Ya. Kenapa kira-kira? Bukannya harus senang? Oh, ini kita tidak perlu lagi rekreasi di neraka, langsung masuk ke surga ini. Kenapa kok merasa menyesal? Ya. Nah, mereka menyesal ketika dibukakan pintu surga, langsung dia lihat luar biasa. Ya. Dia di surga itu dibuatkan taman yang begitu indah, taman yang begitu luas. Ya. Lantaran apa? Ya, lantaran pernah menyumbang di masjid ini. Ya. Kemudian merasa menyesal, saya dulu di masjid Babut Takwa ini hanya menyumbang 5.000 rupiah. Nah, kenapa luas sekali taman surga yang dikasihkan kepada saya? Baru menyesal. Kalau tahu seperti ini, ya bukan 5.000 kusumbang, 5 juta, 10 juta, bahkan seluruh hartaku kalau perlu saya sumbangkan. Dia menyesal. Ya. Ketika dibukakan pintu surga, kemudian dibangunkan istana yang begitu luar biasa indah, mewah. Ya. Ternyata ditanya, ya apa amalanku sehingga dibangunkan surga yang seindah ini, yang seluas ini? Ditanya, oh engkau pernah ikut pengajian di Masjid Babut Taqwa. Ya. Baru menyesal, saya ikut pengajian di Babut Taqwa cuma 1 jam, tidak sampai, malah setengah jam saja. Dibangunkan surga yang begitu indah. Seandainya tahu balasannya seperti ini, saya akan ikut pengajian di Babut Taqwa sampai subuh. Nah, ini tadi waktu sholat maghrib kita penuh. Kenapa setelah sholat maghrib ini tidak seberapa? Ya, mereka itu akan jauh lebih menyesal. Kita saja yang tinggal di sini akan menyesal. Kenapa? Cuma pengajian setengah jam saja, 1 jam saja. Kalau tahu balasannya seperti ini, ya, kita akan suruh ustadznya pengajian sampai subuh, ustadz. Ya. Supaya di akhirat kelak mendapatkan balasan yang luar biasa. Jadi orang-orang yang masuk surga langsung ketika dia mati, ternyata di akhirat kelak itu pun masih merasa menyesal. Ya, bagaimana lagi dengan orang-orang yang ya, di masa hidupnya itu hanya berfoya-foya, hanya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu penyesalan mereka itu lebih besar lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Ya, hisablah dirimu sebelum kalian dihisab. Jadi sebelum kita dihisab di akhirat, maka mari kita menghisab diri kita masing-masing. Mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Bagaimana amalan-amalan kita, bagaimana pelaksanaan syariat kita, ya. Apakah amalan syariat kita ini sudah baik? Ya. Jangan sampai kemudian kita justru berada di barisan orang-orang yang melanggar syariat, ya. Barisan orang-orang yang kemudian menolak syariat, ya. Karena nasib manusia di akhirat kelak itu ditentukan oleh penyikapannya terhadap syariat. Jika kita di dunia ya menerima syariat ini, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah di akhirat kelak kita akan mendapatkan balasan yang memuaskan. Sebaliknya kalau kita di dunia ya melanggar syariat, bahkan menjadi penolak syariat ketika diserukan syariat, ya menolak dengan berbagai alasan, bahkan mempersekusi orang yang mendakwakan syariat Allah, yang menggelari mereka radikal, teroris dan lain sebagainya, maka di akhirat kelak akan mendapatkan balasan yang tiada tara. Ya. Sekali lagi, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Mari kita menghisab diri kita masing-masing, mengintrospeksi diri kita masing-masing sebelum kita dihisab di akhirat kelak. Saya kira demikian dari penyampaian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz Ridwan Wahid terkait dengan muhasabah diri. Masih ada waktu sekitar 6 menit sebelum azan Isya. Mungkin ada dari jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan tentang muhasabah diri. Silakan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin mau bertanya terkait seputar muhasabah diri, mumpung momennya masih di awal tahun dan 2024 ini adalah tahun yang mungkin kita menginginkan perubahan, menginginkan kebaikan pada diri kita. Maka momentum inilah mungkin kita lebih memperdalam lagi ilmu kita. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu terkait dengan materi yang disampaikan ini. Baik, kalau nggak ada ya, terakhir mungkin saya dari Makassar Cinta Quran mengucapkan banyak terima kasih terkait dengan izin yang diberikan kepada kami ya, dan semoga ini menjadi hujah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat pahala kita ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langkah kaki, waktu dan tenaga bahkan pikiran yang kita keluarkan untuk mengikuti agenda ini juga menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Kita tutup agar lebih banyak acara kita, keberkahan senantiasa Allah turunkan kepada agenda kita. Kita tutup dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan lanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.